Bagi Anda pencinta sayuran lenca, olahan lenca berikut ini wajib dicoba. Namanya ulu kutek lenca dan karedok lenca. Tekstur lenca yang renyah berpadu dengan oncom yang lembut dan pedasnya cabai rawit membuat kedua olahan ini memiliki banyak penggemar. Berbentuk bulat, berwarna hijau dan berukuran kecil, ini dia lenca. Lenca merupakan salah satu jenis sayuran yang masuk ke dalam suku terung-terungan. Biasanya lenca dijadikan lalapan mentah. Selain itu, lenca juga dapat diolah dengan menggunakan aneka bumbu. Seperti yang satu ini, namanya karedok lenca. Rasa yang pedas menjadi ciri khas karedok lenca. Lenca mentah diulek di atas cobek dengan sejumlah bumbu seperti cabai rawit, bawang putih, kencur, gula aren, terasi udang, dan penyedap rasa. Berbeda dengan bumbunya yang harus ditumbuk hingga halus, lenca cukup diulek kasar. Tujuannya agar tetap memiliki tekstur renyah ketika dikonsumsi. Sebenarnya karedok yang otentik itu yang seperti di sini. Kebanyakan kan kalau kita beli di kayak tukang pecel atau lotek itu kan biasanya ada menu karedok. Nah biasanya mereka pakai bumbu kacangnya itu. Nah sebenarnya kalau yang saya tahu karedok yang otentik tuh yang seperti di sini. Karedok lenca nikmat disantap dengan nasi putih hangat dan beragam jenis lauk seperti ayam bakar. Sensasi pedas dari cabai rawit pada karedok lenca ini menjadi daya tarik. Nah, lenca ini kan dikenal dengan rasanya yang sedikit pahit ya. Tapi ketika sudah jadi karedok seperti ini, rasa pahitnya ini berkurang. Belum lagi tadi ada tambahan terasi dan juga ada daun kemangi seperti ini yang semakin menambah cita rasa. Jadinya saya mau nambah lagi nih. Selain karedok lenca, ada pula ulu kutek lenca. Serupa dengan karedok, lenca yang digunakan adalah lenca mentah segar. Namun bedanya pada ulu kutek lenca, cabai yang digunakan bukanlah cabai rawit, melainkan cabai merah besar. Ciri khas dari ulu kutek lenca adalah kehadiran oncom. Oncom ditumbuk bersama bawang merah dan bawang putih, kemudian ditumis bersama lenca selama kurang lebih 5 menit. Kalau misalnya untuk takaran sendiri nih Pak, ini jumlah dari oncom perbandingannya sama lencanya berapa nih Pak? Kalau untuk dari oncom ya mungkin ada, itu kan udah per balok ya, udah oncomnya tuh udah persegi 4, mungkin oncomnya tuh per balok 1, terus antara si lencanya itu setengah kiloan. Begitu. Ini kan kalau misalnya sama oncom ya Pak ya, kan biasanya identiknya tuh sama sambel. Ya, nah sambel. kalau misalnya ulu kutek ini masuknya kategori sambel atau apa nih Pak? Kalau ulu kutek ini masuknya ke kategori tumisan. Betul. Tumisan masuknya. Jadi bukan sambel ya Pak? Kalau sambal itu ada sih yang bisa dibikin pencok lenca, ada pencok kacang, kan seperti itu, kacang panjang. Jadi rasanya pun lebih pedas kalau dipencok. Kalau ini nggak terlalu pedas ya? Kalau dipencok tuh lebih pedas. Kalau ini kan nggak terlalu pedas lah. Nama ulu kutek lenca berasal dari proses masak hidangan ini, yaitu ulek atau tumbuk pada oncomnya dan kutek atau aduk pada saat proses menumis oncom dan lenca. Ulu kutek lenca cocok dinikmati dengan tambahan sambal. Nah, karena dalam ulu kutek ini lencanya tidak ditumbuk sama sekali, masih dalam keadaan utuh, sehingga ketika digigit masih terasa kriuk-kriuknya. Dan ketika disandingkan dengan oncom yang lembut ini, perpaduannya menambahkan variasi tekstur di dalam suapan saya ini. Kita makan ya. Renyahnya lenca yang berpadu dengan pedasnya cabai rawit pada karedok dan kombinasi lembutnya oncom dengan segarnya lenca pada ulu kutek membuat kedua olahan khas tanah Sunda ini digemari. Lencanya kriuk-kriuk, rasanya enak. Jadi masih kriuk-kriuk ya? Ya, masih mentah. Suka nggak? Suka banget. Enak banget sih ya, ciri khas Sundanya tuh dapat gitu. Terasinya apanya tuh pas, seger pokoknya. Kalau saya suka banget ya, soalnya soalnya lencanya tuh udah diolah lagi gitu. Ada ulu kutek, juga ada karedok, itu apalagi dicampur sama yang namanya asin, enak banget itu khas tradisional khas Jawa Barat banget gitu. Jadi suka, barusan rasanya mantap, apalagi pedasnya, maknyos. Dikenal memiliki karakteristik rasa yang agak pahit, namun lenca memiliki sejumlah kandungan nutrisi seperti vitamin A, vitamin C, dan protein.
Lenca juga merupakan sayuran rendah lemak dan tinggi kalsium. Dokter spesialis gizi klinik menjelaskan, lenca tak boleh dikonsumsi berlebihan karena lenca memiliki kandungan bernama solanin yang tidak baik bagi tubuh. Berapa banyak lenca yang bisa dimakan itu tergantung cara penyajian ya, dan juga tergantung seberapa muda lenca yang dimakan ya. Kalau lencanya masih hijau-hijau, misalnya dalam bentuk sambal lenca di rumah makan Sunda, tentunya itu jangan terlalu banyak. Kita konsumsi 1 sendok, mungkin 2 sendok dicampur bersama makanan yang lain, tentu itu mungkin tidak terlalu berbahaya ya. Johannes menyarankan agar lenca dimasak dengan proses rebus. Selain itu, sebelum memasak lenca, baiknya lenca direndam dalam air selama 15 menit guna mengurangi kandungan solanin. Rizka Rizlia, Kahvi Jati, Bandung, Jawa Barat.